Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari resum mengenai nutrisi, media, dan pertumbuhan mikroba yang beranggotakan Rina Nur, yaitu saya sendiri, Syifa Aprilia, dan Fiodita. Pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu kebutuhan mikroba, yang kedua media kultur mikroba, yang ketiga pertumbuhan kultur mikroba, dan yang terakhir pengukuran pertumbuhan mikroba. Baik, kita langsung yang ke pertama, yaitu kebutuhan mikroba. Kebutuhan mikroba terbagi menjadi dua. Yang pertama kimia, meliputi karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, trace elements, oksigen, organic growth factor. Sedangkan yang fisik meliputi suhu, pH, dan tekanan osmotik. Fisik yang pertama ada temperatur atau suhu. Suhu mempengaruhi kinerja enzim pelaksana metabolisme. Kebanyakan optimum pada suhu ruang, namun ada juga sebagian yang ekstrim. Suhu pertumbuhan yaitu suhu minimum. Suhu paling kecil bisa mikroba tumbuh, suhu optimum, suhu di mana mikroba dapat tumbuh dengan cepat, sedangkan suhu maksimum, batas atau suhu paling panas di mana mikroba bisa tumbuh. Kelompok utama mikroba berdasarkan suhu optimum ada psikrofil, mikroba yang menyukai suhu rendah yaitu di 4 derajat Celcius, mesofil, mikroba yang umumnya ditemui di 39 derajat Celcius, ada termofil, mikroba yang menyukai suhu tinggi yaitu di 60 derajat Celcius. Berikutnya ada pH derajat keasaman, mempunyai stabilitas membran sel dan aktivitas enzim. Yang pertama, asidofil memiliki pH optimum lebih asam, yaitu kurang dari 7 derajat Celcius. Neutrofil memiliki pH optimum 7 derajat Celcius dan termofil memiliki pH optimum lebih besar dari 7 derajat Celcius. Berikutnya ada tekanan osmotik. Biasanya disebabkan oleh zat terlarut di air, dapat menarik air keluar dari sel dan menyebabkan plasmolisis. Berdasarkan kesukaannya terhadap tekanan osmotik, mikroba dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu yang pertama ada halophils, menyukai kadar garam tinggi, ekstrim halophils, kadar garam yang lebih tinggi, halotoleran, optimum pada garam yang relatif rendah namun masih bisa mentolerir kadar garam tinggi, dan yang terakhir non-halophil, sama sekali tidak tahan terhadap tekanan osmotik yang tinggi. Selanjutnya ada kimia atau nutrients. Nutrisi yaitu bahan kimia yang dibutuhkan untuk sintesis bahan kimia yang ada dalam sel hidup. Di antaranya yaitu air, nitrogen, sulfur, fosfor, karbon, oksigen, trace element, dan growth factor atau vitamin. Makronutrients terdiri atas karbon sebanyak 50%, oksigen sebanyak 17%, nitrogen sebanyak 13%, hidrogen sebanyak 8,2%, fosfor sebanyak 2,5%, sulfur sebanyak 1,8%, dan selenium sebanyak kurang dari 0,01%. Penyusun utamanya yaitu ada protein, lipid, polisakarida, lipopolisakarida, DNA, dan RNA. Selanjutnya ada kelompok mikroba berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama ada aerob, yang kedua ada aerobus obligat, yang ketiga ada organisme fakultatif, yang keempat ada mikroaerofil, yang kelima ada aerotoleran. Selanjutnya ada biofilm, berada dalam matrik yang terdiri dari polisakarida, juga mengandung DNA dan protein yang secara informal disebut lendir. Yang kedua ada media kultur mikroba.
bahan nutrisi yang disiapkan untuk pertumbuhan mikroorganisme di laboratorium menyuplai nutrisi organisme. Ada macam-macam media, yaitu selektif media, yang kedua diferensial media, yang ketiga ada enrichment kultur. Ada pula bentuk medianya, yaitu padat, cair, dan semi padat. Dan yang terakhir ada metode kultur mikroba, yaitu ada koloni, striplet, ketiga isolasi mikroba, yang keempat pengawet kultur bakteri, dan yang terakhir teknik kultur khusus BSI -1 dan -4 untuk mikroba berbahaya. Pertumbuhan dan reproduksi mikroba meliputi pembelahan bakteri, waktu generasi, generation time, doubling time, E. coli, generation time of 20 min, representasi logaritmik populasi bakteri, faktor pembatas di lingkungan yang meliputi kurangnya makan, air atau nutrisi, ruang, akumulasi sisa metabolisme, kekurangan oksigen, perubahan pH, dan yang terakhir suhu. Pertumbuhan mikroba, kurva pertumbuhan bakteri standar, 4 fase pertumbuhan beruntun yang berbeda. Yang pertama fase lag, bakteri pertama kali diperkenalkan ke lingkungan atau media. Yang kedua fase log, populasi berlipat ganda setiap generasi. Yang ketiga fase stasioner, laju kematian sama dengan laju reproduksi. Dan yang terakhir fase kematian, tingkat kematian sama dengan tingkat reproduksi. Pengukuran pertumbuhan ada 2. Yang pertama pengukuran secara langsung meliputi pour plate and spread plate, serial dilution, filtration, perhitungan mikroskop langsung, MPN method. Dan yang kedua perkiraan jumlah mikroba melalui metode tidak langsung meliputi turbidity, aktivitas metabolik, berat kering. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami presentasikan atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.